Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur dan pujian serta hormat bagimu Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu menyertai membimbing kami dalam menjalani hidup kami, khususnya sepanjang satu hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Malam ini Tuhan, kami telah mengakhiri setiap pekerjaan kami, dan sebelum kami beristirahat malam ini, membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 14 hingga ayat 18. Ayat pembimbing renungan ayat 18, begini firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, percaya akan penyertaan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, seorang kaisar Romawi yang dikenal sangat jahat dan kejam, yaitu Kaisar Nero. Sejarah mencatat bahwa ia yang telah membakar kota Roma. Untuk menyembunyikan perbuatannya itu, dia menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. Lalu dia menganiaya orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dibunuh dengan cara dibakar, disalib, dianiaya, dijadikan mangsa bagi binatang buas, dijadikan tontonan penduduk Roma. Di saat seperti itulah Paulus dihadapkan pada sidang pengadilan. Dalam situasi seperti ini, semua teman-teman Paulus maksudnya, meninggalkan dia dengan berbagai alasan. Paulus merasa kesepian, tidak ada seorang pun yang datang yang ada sebagai pembela bagi dirinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani mengaku kenal dia. Padahal beberapa orang seperti Alexander telah banyak berbuat kejahatan terhadap Paulus, yaitu dengan memberi kesaksian yang memberatkan hukuman bagi Paulus. Dan Alexander juga selalu menentang ajaran dari Paulus, yaitu ajaran Injil. Situasinya sangat mengecewakan bagi Rasul Paulus. Namun ia tidak kehilangan harapan. Mengapa? Karena harapannya didasarkan pada Tuhan. Saat kehilangan atau ketika ditinggalkan teman-temannya, ia yakin bahwa ia tetap didampingi dan dikuatkan oleh Tuhan. Dia mengalami kehadiran Tuhan secara khusus untuk menopang dan menguatkan dia. Paulus yakin bahwa ia akan diselamatkan oleh Tuhan sampai masuk surga. Demikian yang dikatakan dalam renungan ini, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat.
Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Ini adalah kesaksian iman Paulus akan penyertaan Tuhan, akan keyakinannya kepada Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah dan bukan berarti terlepas dari setiap pergumulan atau kesusahan. Namun berbagai macam tantangan dan godaan yang menghampiri hidup kita. Adakah pertolongan bagi kita? Adakah keselamatan bagi kita ketika menghadapi bermacam-macam pergumulan di tengah kehidupan kita? Pelajaran bagi kita melalui renungan firman ini, yaitu di mana dalam setiap kehidupan kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan penyertaan dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Teman sangat penting bagi kita, terutama dalam menghadapi kesusahan. Tetapi yang terpenting adalah siapa yang menjadi teman kita dan kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita. Jika kita berharap kepada manusia, kita pasti kecewa, sebab manusia sama seperti kita terbatas adanya. Maka mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Kita bisa saja kehilangan teman, kehilangan harta atau jabatan, atau segala sesuatu yang membanggakan dalam hidup kita. Namun jangan sampai kehilangan Tuhan, dan jangan sampai kehilangan harapan di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita menghadapi atau mengalami masalah atau penderitaan, bukan berarti kita tidak lagi didampingi oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Tetapi mari kita bawa setiap masalah dan pergumulan kita kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan selalu siap menyertai kita. Tuhan selalu siap mendampingi kita dan memberi kita kekuatan serta jalan keluar yang terbaik bagi kita dalam setiap menghadapi pergumulan, kesusahan, dan masalah-masalah dalam hidup kita. Percaya Tuhan menyertai kita baik hidup sekarang, dan Tuhan juga mendampingi kita sampai kepada hidup dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, serta pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ada dalam setiap keadaan hidup kami, memberi kami kekuatan serta harapan untuk dapat melewati, menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kami. Terkhusus Tuhan, Engkau bukakan jalan keluar bagi kami, agar kami boleh menghadapi setiap masalah kami di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Jaga dan berkati kami sepanjang malam ini, pulihkan semangat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.